semuanya kelihatan pada seger-seger. Dari Ibu ya. Alhamdulillah. Segar-segar kayak buah ya. Segar-segar kayak buah. Kayak buah apa tuh, mangga kan? lainnya sehingga kita bisa melakukan kaki ke majlis yang mulia ini dan maka melaksanakan sholat dengan diri mudah-mudahan menjadikan barokah bagi kita. Amin. Maupun yang alhamdulillah salam semoga berkurang pada baginda Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. Para ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bulan ini masuk dalam bulan Maulid sudah lewat hari tapi masih bulan Maulid dan insya Allah akan melaksanakan Rabuan itu ya. Iya. Rabuan. Siapa ini siap jiwa dan akan kita habis sampai kesehatan dalam rangka untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita tiada lain. Pertama, kita bersyukur kepada Allah telah mendapatkan bimbingan, bimbingan pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita berharap dari yang kita memperbanyak sholawat, insya Allah tidak mendapat bersama dari Rasulullah. Sholawat itu adalah sebagai penambah perjalanan ibadah kita ibadah kita berkurangnya dengan sholawat. Sholawat Allah menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Yang Rasulullah mengakui kita sebagai umat. Dan pada kesempatan ini tidak membahas tentang maulidnya, masih melanjutkan angkat atau pengajian sebelumnya. Yang pada waktu aku itu membahas tentang saat ini memasuki babnya bab baru ya dan marid, baru ya dan marid. Jadi ini bab yang menjelaskan tentang mengunjungi atau menengok orang yang sakit. Di mana ada caranya, apa saja yang harus kita lakukan, kepada siapa saja yang harus kita jalankan. Ini ada yang tentang ya atau hubungan udah ya. Habis cuma udah ini yang belum sampai ini. Enggak ada lagi. Makasih ya. Di sini mah lihat sini mah. Manusia terlepas dari yang namanya sakit yang jauh rumah sakit ya. Yang jauh rumah sakit makanya dia ngomong kan Fir'aun orang juga kembali ke sakit sampai dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الشيطان ما يصيب المؤمن من نصب أو تعب ولا وصب أي مرض ولا هم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Teman-teman yang saya hormati, pengurus Majelis Ta'lim Islam Al-Kinana, kita ada ibu-ibunda, jalan-jalan, semoga sehat dan berkah kita semua. Baik menghormati para asatidzah, para muallimat yang tidak kami sebutkan satu-satu, juga para ibu yang alhamdulillah semuanya kelihatan pada seger-seger. Seger ibu ya, alhamdulillah. Masih bisa melangkahkan kaki dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mau ngaji. Ya, dengan niatnya aja udah gede banget pahalanya bu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat lain-lainnya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke majelis yang mulia ini dan merangka melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu ta'lim. Mudah-mudahan menjadikan barokah buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah, bulan ini masuk ke dalam bulan Maulid sudah terlewat ya, beberapa harinya sudah terlewat ya, tapi masih bulan Maulid dan insya Allah akan melaksanakan Rabu depan ya bu ya, Rabu depan. Ya, kita persiapkan diri, siap jiwa dan raga kita, siap di hati sanubari kita siapkan dalam rangka untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita harus tunjukkan cinta kita pada Rasul? Karena kita tiada lain. Pertama, kita bersyukur kepada Allah telah mendapatkan bimbingan, ya, bimbingan pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita berharap, ya, apalagi dengan kita memperbanyak sholawat, nah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan syafaat itu adalah sebagai penambal kekurangan ibadah kita, ya kita ibadah kita banyak kurangnya, kita banyakin sholawat itu kan gitu. Dan sholawat insya Allah dengan menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah akan mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini tidak membahas tentang Maulid ya, masih
melanjutkan hancak atau pengajian sebelumnya yang pada itu aku itu membahas tentang babu mahrum ala rajuli. Nah, untuk saat ini memasuki babnya babu iyadatul marid. Babu iyadatul maridi. Jadi ini bab yang menjelaskan tentang mengunjungi atau menengok orang yang sakit. Nah, gimana adab-adabnya, tata caranya, apa saja yang harus kita lakukan, kepada siapa saja yang harus kita jalankan. Nah, ini ada adab-adab yang menjelaskan tentang iyadatul marid atau disebut dengan ngebesuk ya. Ngebesuk baik di rumah ataupun di rumah sakit. Itu iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Karena manusia mah enggak lepas dari yang namanya sakit. Yang enggak pernah sakit siapa sih? Yang enggak pernah sakit? Fir'aun. Iya, makanya dia sombong kan? Fir'aun enggak pernah dikasih sakit sampai dia sombong. Apa yang diucapinnya? Ana rabbukumul a'la. Sampai dia saking enggak pernah sakitnya sampai dia ngaku bahwa dianya adalah Tuhan yang tinggi. Nauzubillah. Itu orang kalau udah dikasih nikmat sama Allah yang udah kelewatan begitu. Ya. Allah menganugerahkan kepada seseorang. Kemudian yang namanya manusia sifatnya lupa. Udah lupa jadi sombong begitu jadinya. Itu mah sebagai contoh. Fir'aun enggak pernah dikasih sakit jadinya sombong. Alhamdulillah. Nama juga Fir'aun itu pelajaran buat kita. Ya kita mah ya alhamdulillah, berarti kita sama Allah disayang supaya kita enggak jadi seperti kita dikasih sakit meriang, sakit gigi, apalagi iya, apa namanya, samurat, bisul. Sama Allah dikasih itu. Kalau Fir'aun mah enggak. Fir'aun mah apa namanya, pilek juga enggak. Fir'aun tuh, ya. Fir'aun mah sales mah aja enggak. Sampai dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai contoh, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Masya Allah. Baru nggak dikasih sakit doang. Ya, itu manusia tuh kayak gitu tuh. Allah Maha tahu pada karakter manusia, dikasih sakit supaya dia tidak menjadi orang yang sombong. Dalam Al-Quran tadi disebutkan dalam surat Al-An'am, saya nggak hafal. Ya, surat Al-An'am ayat 42. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'si wad dharra la'allahum yatadarrun. Ya, kata-kata Allah dalam Al-Qur'annya, sungguh kami telah mengutus pada umat-umat dari sebelum kamu itu, ya, orang-orang sebelum kita nih. Fa akhadnahum bil ba'sa, maka kami memberikan suatu teguran atau siksaan mereka bil ba'sa, dengan sengsaraan dan kesusahan, penyakit, wadorok, la'allahum yatadarrun, supaya mereka itu betul-betul yatadarrun, merendahkan diri, jangan sampai sombong seperti Fir'aun. Sengaja oleh Allah Fir'aun enggak dikasih sakit, diuji-ujian juga buat dia sebetulnya, buat Fir'aun, tapi ujiannya enggak lu. Nah, itu namanya ujian berupa kenikmatan. Nah, kenikmatan itu jangan disangka bahwa itu adalah bukan ujian. Kita punya segala macam di rumah, kita punya segala macam di dunia ini,
ya segala yang kita mau bisa terlaksana. Nah itu adalah anugerah. Ketika orang itu nggak tahan dengan ujian kenikmatan, ya nggak bisa ya tahu dia nggak bisa merendahkan diri, akhirnya jadi sombong, melupakan Allah, siapa yang menciptakan dia. Tuh itu Fir'aun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut babu yadatul marid, bab menjelaskan tentang mengunjungi orang yang sakit. Orang yang sakit dan yang enggak sakit itu kedua-duanya sebetulnya saling membutuhkan. Ya. Orang yang sakit dan yang enggak sakit secara rohani itu kedua-duanya saling membutuhkan. Orang yang sakit itu doa-doanya lebih terkabul. Percaya enggak? Orang yang sakit itu doanya lebih terkabul. Makanya kita di samping kita mendoakan dia juga, kita juga bisa minta doa kepada orang yang sakit. Itu punya kelebihan orang yang sakit. Ya Allah, sayangnya Allah kepada kita ketika kita sakit kemudian sampai meninggalnya, artinya ketika dia meninggalkan dunia ini diawali dengan sakit, maka dosa-dosanya terhapus. Akhrajah Muslim, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamati ya ibna adam maridtu falam ta'udni qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti akan berkata kepada kita, ya bena Adam, wahai anak Adam. Nah, kita ini adalah anak Adam. Maritu falam ta'udni, aku pernah sakit, falam ta'udni, tapi kamu tidak mengunjungi atau menengokku. Nah, emang Allah sakit? Pertanyaan kan gitu. Aku, kata Allah nih, wahai Adam, anak Adam, aku sakit, falam ta'udni, tapi kamu tidak mengunjungi aku. Nah, emang Allah pernah sakit? Nah, bukan begitu ya Bu maksudnya. Qala ya Rabbi. Di sini ada pertanyaan lagi dari anak Adam, dari kita nanti pada hari kiamat. Ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana aku mengunjungimu sedangkan engkau adalah sebagai Tuhan kami, pengurus Allah. Enggak mungkin lah. Itu adalah sebuah kinayah atau sindiran ya, sebagai kata-kata sindiran. Qala ama alimta anna abdi fulanan maridu falam ta'udhu. Maka dijawab oleh Allah, apakah kamu tidak tahu sesungguhnya ada hambaku si fulan itu sakit, dalam keadaan sakit, falam ta'udhu, maka kamu tidak mengunjunginya. Ama alimta annaka law untahu lawajadtani indahu. Apakah kamu tahu sesungguhnya kamu jika kamu mengunjunginya, lawajadtani indahu, maka kamu akan mendapatkanku indahu, di sisi si fulan yang tadi sakit. Artinya kita disindir oleh Allah, ada seorang seorang hamba Allah yang sedang sakit, maka ketika kita mengunjunginya, maka Allah berada di sisinya, kemudian di situ ada interaksi, ya, interaksi doa mendoakan.
Aila wajadta indahu, pasti kamu ya ketika kamu mengunjunginya, la wajadta indahu, maka kamu akan mendapatkanku di sisinya. Ganjar artinya mendapatkan ganjaran ketika kita mengunjungi orang yang sah. Allazi la nihata li'azamihi, yang tidak ada ujungnya. Karena besarnya agungnya ganjaran tersebut. Wa tabrani innal aida yuwazilhu Allahu bi 75 alfa malakin. Kelebihan orang yang mengunjungi orang yang sakit itu adalah Allah akan memberikan naungannya. Allah akan memberikan naungannya melalui 70.000 malaikat. Masya Allah. Ketika kita mengunjungi orang yang sakit, ya, maka Allah memberikan menaunginya dengan 75.000 malaikat membawa berkah, membawa rahmat dan sebagainya. Kemudian dari Imam Bukhari fil adabi, dari Imam Bukhari dalam kitab tentang adab, salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin. 3 perkara semuanya adalah hak atas setiap muslim. Pertama, iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit itu adalah hak seorang muslim. Wa syuhudal janazati, dan menyaksikan atau menghadiri mayit. Kemudian wa tashmitul atishi, itu menjawab orang yang bersin. Iza hamidallah, apabila dia mengucapkan alhamdulillah. Kelebihan orang yang sakit itu pertama, ya, dosa-dosanya diampuni. Kemudian orang yang meminta doanya pun insya Allah akan lebih cepat dijabah. Kemudian wa tashmitul atishi tadi, orang yang ketiga itu orang yang menjawab orang yang bersin. Ya, ketika kita bersin, kita jangan bersin seenaknya. Bersin ya, bersin itu harus kita garingin akhirnya dengan ucapan alhamdulillah. Bersin itu ya nikmat tuh bersin. Kita bakal bersin gak jadi dah. Kalau bersin gak jadi, suka kesel ibu ya. Bersin itu nikmat bu, ya, nikmat dan sekaligus membuang penyakit. Makanya bersin harus ditutup. Ya, bersin itu harus itu asyim, alhamdulillah gitu kan. Kita bersin ya. Jadi alhamdulillah. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamkallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa enggak bu? Orang bersin nih, bersin, kemudian diakhiri dengan ucapan alhamdulillah. Kita mengucapkan yarhamkallah, artinya Allah memberikan semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Yarhamkallah, terus yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah menyelamatkan dari segala penyakit. Apa ibu ya? Kemudian dan innal iadata matlubatul ijma'an, orang sungguhnya mengunjungi orang yang sakit itu adalah dituntut menurut sepakat ulama annahu sunnatun ainin. Jadi mengunjungi orang yang sakit itu adalah sunnah ain sebetulnya ya. Sunnatu ainin.
indal jumhur. Wa fardu kifayatin, dan juga ada yang menyatakan bahwa itu adalah fardu kifayah menurut sebagian para ulama. Wa sharah al-Bukhari yujibiha wala yusanu yadatul fasiki wal mutahajjiri bi fiskihi bal yukrahu aw yahrumu litasrihihim bi hurmati inaihi. Nah, yang tidak disunatkan tadi disunahkan kepada orang yang orang yang benar-benar dalam keadaan Islam, ya, itu disunahkan. Bahkan ada yang mengatakan ulama walaupun fardu kifayatin, fardu kifayah. Tapi menurut penjelasan Imam Bukhari, wala yusanu i'adatul fasiki, tidak disunahkan mengunjungi orang yang sakitnya itu dalam keadaan fasik, ya. Tahu fasik, Bu? Al-mutahajjiri biskihi, yang jelas kefasikannya. Fasik tahu enggak, Bu? Fasik, Bu? Ada fasik, ada munafik, ada mukmin, ada muhsin. Fasik itu fasik, Bu. Fasik itu adalah KTP-nya tertuliskan agama Islam, terus di KK-nya bertuliskan Islam, di data-data yang lainnya bertuliskan beragama Islam, tapi dia nggak pernah sholat. Itu namanya Islam, tapi dalam keadaan fasik itu, ya, dalam keadaan fasik, hanya tulis Islam hanya dalam tulisan, nggak ada dalam dirinya. Cirinya Islam dia cirinya suka sholat, ya, sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat dan puasa dan sebagainya, melaksanakan rukun Islam yang 5 itu ciri orang Islam. Tapi Islam, ya, labelnya mah Islam, tapi dalam keadaan fasik tadi. Wala yusanu, tidak disunahkan, ya, dikunjungi. Tapi secara manusiawi, ya kita tetap mengunjungi. Bal yukrahu, tapi ya bahkan ini dimakruhkan. Kemudian khatimatun fi sawabil maridi, menjelaskan tentang ganjaran orang yang sakit. Ganjaran atau ya pahala bagi orang yang dikasih sakit. Ya, dikasih sakit itu mendapatkan ganjaran asal sakitnya itu betul-betul yang tidak tidak ngerasulah kalau bahasa kita, ya. Tidak yang ngedumel lah, ya Allah saya disakit begini, tega banget, enggak. Arah asal tidak arah. Ya, dikasih sakit itu ketika kita sakit kemudian sabar, terima dengan sabar ikhlas dari Allah, maka itu akan menjadi mendapat pahala dan ganjaran. Gitu. Memang berat, Bu, ya, berat. Fi sawabil maridi, zakat tentang ganjaran orang yang sakit. Akhraja Syaikhan, ya, akhraja Syaikhan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ma yusibul mu'mina min nasabin ay ta'abin wala wasabin aw maradin wala hammin wala hasanin hatta syaukati yushakuha illa kafarallah. Tidak ada satu musibah yang menimpa kepada orang mukmin dari kepayahan, capaian atau bentuk penyakit atau masalah yang timbul, ya, berupa kebingungan dan kesedihan, sampai ya seperti duri, ya, yang menusuk dirinya pun, ya, sekecil-kecilnya penyakit.
ketika ia ikhlas menerimanya bahwa ini adalah musibah yang diberikan Allah, melainkan illa kafarallahu biha min khotayahu, melainkan Allah memberikan ampunan, ya. Allah memberikan menghapus, ya. Allah menghapus dari musibah tadi, ya. Ya, musibah dengan sebab tadi musibah tadi yang menimpa pada diri kita, maka Allah akan menghapus dari segala kesalahan kita. Wa Abu Daud annal mu'mina idza asabahu saqam suma'afahu Allah minhu, apabila sesungguhnya orang mukmin apabila dia terkena musibah sakit, suma'afahu Allah minhu, maka Allah memberikan kemudian Allah menyembuhkannya, karena kafaratun, maka itu adalah sakitnya itu adalah merupakan suatu penghapus, ya, 5 mata perkara-perkara yang telah lalu dari segala dosa. Wa mau'izatan lahu bima yastaqilu, dan menjadi pelajaran, ya, bagi orang yang sakit tadi bima yastaqilu, pada perkara nanti yang akan datang. Tapi wa innal munafiqo iza maridu. Nah, orang munafik, tadi ada fasik itu munafik. Munafik apa itu? Munafik apabila berbicara berdus, dan apabila mendapatkan amanah khianat, terus apabila dia dipercaya dia khianat. Itu orang munafik. Orang munafik itu di sini ketika mendapatkan, ya, diuji sakit, dikasih sakit oleh Allah. Wa innal munafiqa idza marida summa upiya kana kalba'iri aqala ahluhu summa arsiluhu falam yadri la lima aqiluhu walam yadri lima ursiluhu. Jadi kalau orang yang munafik itu, kalau ciri-ciri munafik kan selain dari yang tadi banyak, Bu. Di antara seperti indah munafikan yuqadiru wa qadiru tidak qamu ila sholati qamu kusala. Itu dalam Al-Quran ciri-ciri munafik yang lain, yuqadiru Allah wa qadiru wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yuqadiru Allah. Orang munafik itu menipu Allah. Nah, orang manusia menipu Allah. Ya, ciri-cirinya adalah yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu cirinya adalah menipu Allah wa huwa khadi'uhum, padahal dia yang tertipu. Apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila qamu ila sholati, apabila orang diperintahkan melaksanakan sholat, qamu kusala. Dia sholat mah sholat, tapi sholatnya kusal-kusal. Ya, sadaek-daek, pura-pura, yang penting asal jalan ke mushola, asal jalan ambil wudu, asal jadi. Ya, sholat mah gimana weh, yang penting orang enggak ngelihat, yang penting orang itu melihat saya lagi sholat. Nah, itu orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna
itu ciri orang munafik. Yukhadi'una Allah wa yukhadi'una wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa. Nah, di antaranya adalah orang munafik itu yura'una an-nas, berharap orang lain tuh melihat dia bahwa dia dalam keadaan sedang beribadah, sedang sholat. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. Ingin dilihat orang lain dan dia tidak berzikir pada Allah. Ya. Berzikir pada Allah meskipun kelihatan banyak zikirnya, padahal zikirnya itu sedikit karena ketutup oleh kemunafikan. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu munafik ya, munafik. Inna munafiqo idza marida summa uqiya. Apabila sesungguhnya orang munafik itu apabila dikasih peringatan sakit, kemudian dia dikasih sembuh, uqiya, karena kalbairi, gaya lagunya itu seperti onta yang baru dilepas dari cang-cangan. Bukan alhamdulillah, bukan tambah banyak ibadahnya, bukan tambah bersyukur pada Allah, tapi seperti onta yang keluar dari cang-cangannya. Abrit, mana-mana kemual, waduh, gua sehat nih, gua sehat. Tuhan sayang gua. Tapi bukan dibawa menambah taat pada Allah, nambah ibadah. Ya Allah, itu adalah orang munafik. Nah, kalau kita mah jangan begitu. Ya, kita habis sakit, kita banyakin ibadah semampu kita, banyakin zikir, banyakin sedekah, ya selagi kita bisa. Berapa apa aja yang kita ada, yang kita punya, ya, yang kita semampu. Sedekah itu nggak mesti nggak mesti orang kaya, kita apa yang ada di rumah kita seadanya, yang kita bisa kita kasih ke orang-orang yang kita kasih. Sedekah apa baik, nama juga sedekah. Itu adalah bab tentang biara teman. Yang mudah-mudahan saudara kita ya yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, tadi siapa tadi Bu Asia ya, semoga diberikan kesehatan ya Allah, diberikan kesabaran, terutama kesabaran keikhlasan dalam menjalani musibahnya, dan Allah memberikan kesembuhan, diberikan panjang umur, sehat. Begitu juga bapaknya Pak Haji ini sakit, udah sehat. Pak Haji udah sehat ya? Oh, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ya saudara kita, guru-guru kita yang diberikan ujian oleh Allah ya, diberikan kesehatan, panjang umur, dan insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa mengunjunginya ya, dengan ya kapan saja sesuai dengan kesempatan masing-masing ya Bu ya. Ya insya Allah kita bisa mendapatkan keadilan dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini? Yang nanya? Enggak ada. Ya, ada? Enggak. Oh. Ya dah, saya tutup. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.